Muhammad Rizky dan anak korban Vina saat itu masih bisa berjalan. Kemudian anak korban Muhammad Rizky dinaikkan oleh Sudirman ke atas sepeda motor dengan saudara Andika dan saudara Dani menggunakan sepeda motor Supra dengan posisi anak korban Muhammad Rizky berada di tengah, sedangkan anak korban Vina dibawa berboncengan dengan saudara Eko dan saudara Andi menggunakan sepeda motor Satya Fu, sedangkan sepeda motor anak korban Muhammad Rizky dibawa oleh saksi Jaya ke belakang showroom mobil Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Cirebon. H. Bahwa anak Saka bin Bagja tidak ikut bersama-sama dengan saksi Sudirman, saksi Supriyanto alias Kasdul dan saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, dan saudara Eka Sandi menuju belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi karena saudara Eka Sandi mendapat telepon dari kakak anak Saka Tatal bin Bagja bernama Jaka yang menyuruh anak Saka Tatal bin Bagja untuk segera pulang ke rumah neneknya, sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saka Tatal Bagja terputus dan terhenti. Dilanjut Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, mohon melanjutkan di halaman 23. Sehingga rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saka Tatal bin Bagja terputus dan terhenti. Selanjutnya, bahwa sesampai di belakang showroom mobil dekat SMP 2 di Jalan Perjuangan Gang Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong, anak korban Murama Rizky kembali dipukuli oleh saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Kasdul, saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Dani, saudara Ripaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, dan Eka Sandi tidak hanya menggunakan tangan yang ditujukan ke arah bagian kepala, dada, badan anak korban Muhammad Rizky berkali-kali, tetapi pemukulan juga dilakukan oleh saudara Dani dengan menggunakan kayu yang diarahkan ke bagian leher anak korban Muhammad Rizky. Dani juga melakukan pemukulan ke arah anak korban Muhammad Rizky dengan menggunakan batu besar sebagaimana barang bukti. Setelah itu, saudara Ripaldi alias Andika alias Ucil menusukkan samurai ke dada anak korban Muhammad Rizky, sedangkan saudara Peggy alias Perong menusukkan samurai ke arah perut anak korban Muhammad Rizky hingga anak korban Muhammad Rizky meninggal dunia. Selanjutnya, Z. Bahwa setelah itu, anak korban Pina juga mendapat pukulan dari saksi Supriyanto alias Kasdul, saksi Jaya, saudara Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramadhani alias Koplak, saudara Andi, saudara Danu, saudara Rivaldi alias Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, saudara Peggy alias Perong, dan saudara Eka Sandi. Kemudian saudara Dani memukul kaki anak korban Pina dengan menggunakan batu besar sesuai barang bukti. Sedangkan Andi menjabetkan samurai ke arah muka dan kaki anak korban Pina. Setelah itu, kedua mata anak korban Pina menutup dengan menggunakan syal milik saudara Dani. Kemudian saudara Dani membuka rok dan celana dalam milik anak korban Pina. Setelah itu, saudara Eko Ramdhani, saksi Jaya, saksi Supriyanto, saudara Hadi, saudara Sudirman, saudara Andika, saudara Dani, saudara Peggy alias Perong menyetubuhi korban Pina secara paksa dan bergiliran. Bahwa setelah disetubuhi saudara Peggy menyabetkan punggung anak korban Pina dengan menggunakan samurai. Sementara saudara Andika memukul kepala anak korban Pina dengan menggunakan batu besar ke arah kepala anak korban Pina. Bahwa kemudian saudara Dani memerintahkan untuk membawa anak korban Muhammad Rizky dan anak Pina kembali ke jalan flyover Talun Sumber. Dengan terlebih dahulu memakaikan helm pada kepala anak korban Muhammad Rizky yang telah meninggal dunia
dengan menggunakan sepeda motor dengan cara anak korban Muhammad Rizki dibonceng dengan diapit saudara Dani, saudara Andi dengan menggunakan sepeda motor anak korban Muhammad Rizki, sementara anak korban Pina dibonceng dengan diapit oleh saudara Andika, saudara Peggy dengan menggunakan sepeda motor saudara Peggy dan meletakkan anak korban Rizki di atas tanjakan flyover Talun Sumber dan meletakkan anak korban Pina di jalan turunan flyover Talun Sumber, di mana jarak antara anak korban Rizki dan anak korban Pina sekitar 1 meter. Berikutnya, bahwa ketika saksi Suroto yang saat itu sedang berada di Polsek Talun mendengar tentang adanya peristiwa laka lantas di flyover Talun Sumber, sehingga segera mendatangi tempat kejadian dan melihat kondisi anak korban Muhammad Rizki yang telah meninggal dunia dan keadaan kepala masih mengeluarkan darah. Sementara anak korban Pina ditemukan masih dalam keadaan berintih dengan posisi rok yang tersingkap di atas ke atas dengan posisi celana dalam yang terpasang tidak pas di pinggul serta kondisi luka di kepala hidung masih mengeluarkan darah. Kemudian ditutup dengan jaket oleh saksi Suroto, sedangkan kondisi motor saat itu sudah dalam posisi berdiri tanpa ada kerusakan berat kecuali luka lecet pada spakbor sepeda motor milik anak korban Muhammad Rizki. Kemudian keduanya dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Selanjutnya, bahwa penyerangan yang dilakukan terhadap anak korban Muhammad Rizki telah direncanakan sejak tanggal 17 Agustus 2016 dengan saudara Dani dengan cara menyebarkan SMS kepada anggota geng motor Monreker yang lainnya seperti saudara Andi, saudara Hadi, dan saksi Sudirman dengan alasan dendam terhadap geng motor XTC dan cinta saudara Dani yang ditolak oleh anak korban Pina yang tidak lain adalah teman dekat anak korban Muhammad Rizki. Selanjutnya, bahwa hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana, ayah dari anak korban Muhammad Rizki, mendapatkan telepon dari Polsek Talun yang mengabarkan bahwa anak korban Muhammad Rizki telah meninggal dunia dan berada di Rumah Sakit Gunung Jati. Kemudian saksi Rudiana datang ke rumah sakit dan melihat keadaan anak korban Muhammad Rizki yang mengalami luka-luka di kepala dengan kondisi kepala hancur, rahang patah, leher patah, tangan kanan patah, di dada didapati luka memar berwarna biru dan gigi hilang copot. Selanjutnya, bahwa sedangkan saksi Wisnadi, yakni ayah dari anak korban Pina, mendapat kabar dan paman anak korban Pina yang ternama Supaidin, anak korban Pina berada di Rumah Sakit Gunung Jati karena kecelakaan. Namun pada saat saksi Wasnadi datang ke rumah sakit mengabarkan sakit di Gunung Jati, infus pada anak korban Pina telah dilepas dan korban Pina dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, bahwa awalnya saksi Rudiana mendapatkan laporan anak Muhammad Rizki meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Namun setelah melihat kondisi luka-luka anak korban, saksi Rudiana yang bekerja sebagai kanit narkoba pada Polres Cirebon curiga bahwa kematian anak sebagai kanit narkoba tersebut Muhammad Rizki bukan disebabkan kecelakaan lalu lintas. Adalah kecurigaan saksi Rudiana bertambah ketika melihat kondisi motor anak korban Muhammad Rizki Rudiana yang dikendarai saat itu Yamaha Xeon masih dalam keadaan utuh, hanya mengalami lecet kecil di bagian spakbor sepeda motor. Selanjutnya, bahwa berdasarkan kecurigaan saksi Rudiana, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31/2016 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saksi Rudiana mengumpulkan anggotanya yaitu Dedi Irwanto, saksi Gugum Gumilar, dan saksi Andi Saprudin untuk mencari informasi dengan cara mencari petunjuk tempat ditemukan anak korban Muhammad Rizki Rudiana dan korban Pina, hingga pada saat berada di SMP 2 di Jalan Perjuangan, saksi Rudiana bertemu dengan saksi Aep dan saksi Dede yang bercerita pada malam minggu setelah tanggal 27 Agustus 2016 melihat ada orang ribut di depan showroom, dan ketika saksi Rudiana memperlihatkan foto pada Yamaha Xeon milik anak korban Muhammad Rizki, saksi Aib dan saksi Dede mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikejar oleh sekelompok orang, di antara orang yang mengejar anak korban Muhammad Rizki salah satunya menggunakan handy flash
di bagian kening, atau yang dimaksud dengan saksi Aib dan saksi Dede adalah saksi Jaya. Pada sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Rudiana mendapatkan kabar bahwa sekelompok orang yang melakukan pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana adalah salah satunya menggunakan handiplas sedang berkumpul di samping showroom mobil Jalan Perjuangan. Selanjutnya, bahwa seketika itu setelah mendapatkan informasi dari saksi Rudiana bersama dengan saksi Dodi Irawan, saksi Gugum Gimilar, saksi Andi Saprudin melakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi alias Eka Sandi dan anak Sakatatal bin Bagja. Selanjutnya, bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rudiana melakukan interogasi awal kepada saksi Jaya. Saksi Jaya diperoleh petunjuk keterangan kejadian yang menimpa anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Pina dengan menerangkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan peran masing-masing pelaku. Selanjutnya saksi Rudiana menyerahkan saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi serta Eka Sandi dan anak Sakatatal bin Bagja ke bagian reskrim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, setelah melakukan penangkapan, selanjutnya saksi Rudiana melakukan interogasi awal kepada saksi Jaya. Diperoleh petunjuk tentang kejadian yang menimpa anak korban Muhammad Rizky Rudiana, anak korban Pina, dengan menerangkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut dan peran masing-masing tersebut. Pelaku selanjutnya saksi Rudiana menyerahkan saksi Sudirman, saksi Supriyanto, saksi Jaya, saksi Hadi Prasetyo alias Bolang, saudara Eko Ramdhani alias Koplak, saudara Andi serta saudara Eka Sandi dan anak Sakatatal bin Bagja. Selanjutnya, bagian reskrim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada paha kanan dilakukan pemeriksaan apung lambung kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Baik, dilanjutkan. Bahwa 10. Bahwa berdasarkan fakta hukum judik faksi, matinya korban Muhammad Rizky Rudiana berada di showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Sementara matinya korban Pina pada saat di Rumah Sakit Gunung Jati. Perbuatan Sakatatal yang memukul 1 kali dengan menggunakan tangan kosong di flyover Sumber Cirebon bukan merupakan penyebab kematian korban Muhammad Rizky Rudiana, yang pada saat itu korban Muhammad Rizky Rudiana masih hidup dan dibawa menuju ke showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. 11. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, judik faksi perkara aku tidak menyebutkan motif Sakatatal bin Bagja untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Muhammad Rizky Rudiana dan Pina. Sakatatal bin Bagja yang berusia 16 tahun mempunyai hubungan dengan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Pina. Pada saat itu, Sakatatal bin Bagja berusia 16 tahun dan Sakatatal hanya ikut dalam pemukulan kepada Muhammad Rizky Rudiana di flyover tahun. Padahal awal mulanya Sakatatal hanya dijemput dan dibonceng sepeda motor oleh saksi Eka Sandi yang kemudian diturunkan oleh saksi Eka Sandi di pom bensin dan pergi kembali ke rumah neneknya dan tidak melanjutkan rangkaian perbuatan selanjutnya untuk menuju ke belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Bahwa yang tertuang dalam putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak Garing PN Cirebon bukan motif Sakatatal bin Bagja, melainkan motif eksistensi geng motor dan motif cinta saudara Dani dan Peggy alias Perong yang ditolak oleh Pina.
Bahwa judek juris garis miring hakim dalam perkara Akwo telah keliru dalam memperhatikan mengenai motif yang menjadi dasar adanya niat anak Sakatatal bin Bagja dan terdakwa lainnya. Sebab dalam faktanya ternyata ada dua versi mengenai motif, yaitu bagian pertama dinyatakan latar belakang pembunuhan karena Peggy alias Peron cemburu karena cintanya ditolak oleh korban Pina. Namun pada bagian akhir pertimbangan hakim yang bersangkutan menyatakan motifnya adalah karena terdakwa Dani yang dendam karena cintanya ditolak oleh Pina, dan kemudian dalam keseluruhan pertimbangan hakim tidak ada satupun fakta yang menunjukkan faktor apa yang mendorong anak Sakatatal untuk turut serta memukul satu kali kepada korban Rizky, dan tidak ada pula fakta bahwa Sakatatal bin Bagja memukul korban Pina. Sehingga dengan demikian, hubungan antara motif dan perbuatan serta akibat dari perbuatan para terdakwa tidak koheren atau tidak berkesesuaian. Dan terjadi contradio interminis, dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan. 13. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan judik faksi pada tingkat pertama, oleh karena rangkaian perbuatan anak Sakatatal bin Bagja terputus hingga di playover talun arah Kabupaten Sumber dan tidak ikut bersama-sama melakukan pembunuhan berencana di lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil seberang SMP Negeri 11 di Jalan Perjuangan, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Karena pada saat itu Sakatatal bin Bagja untuk segera pulang ke rumah. Selanjutnya, Saudara Eka Sandi menurunkan anak Sakatatal bin Bagja di pom bensin Simaja, Cirebon. Dan anak Sakatatal bin Bagja kemudian pulang ke rumah neneknya. Tanpa adanya pemutus rangkaian perbuatan pihak ketiga pada perkara Akwo, yaitu pada saat itu Sakatatal bin Bagja diturunkan oleh Eka Sandi di pom bensin Simaja, Cirebon, dan kemudian pulang ke rumah neneknya. Artinya Sakatatal tidak melanjutkan rangkaian perbuatannya yang menuju kepada belakang showroom mobil di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Dengan demikian, karena rangkaian perbuatan yang dilakukan anak Sakatatal berusia 16 tahun terputus rangkaian perbuatannya, untuk itu anak Sakatatal tidak mempunyai kesengajaan dengan maksud membunuh Muhammad Rizky Rudiana dan Pina. 14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan judik faksi pada tingkat pertama menilai terdakwa anak Sakatatal bin Bagja telah diputus terlebih dahulu daripada terdakwa 5 anak. Pada putusan pengadilan nomor 16 Pitsus Anak 2016 PN Cirebon diputus pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan amar putusan menyatakan anak Sakatatal bin Bagja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana anak Sakatatal bin Bagja dengan pidana di LPKA Bandung selama 8 tahun. Pada putusan pengadilan nomor 4 Pit B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2018 dengan amar putusan menyatakan terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terdakwa 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, terdakwa 5 Sudirman bin Suratno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Akwo pada tingkat judik faksi, hakim pada tingkat judik faksi tidak cermat dan tidak teliti dalam menentukan lokus delikti atau tempat terjadinya hilangnya nyawa korban anak Muhammad Rudiana.
Sehubungan dengan perbuatan Sakatatal yang melakukan pemukulan 1 kali dengan menggunakan tangan kosong terhadap Muhammad Rudiana yang mengenai pipi. Sakatatal terlibat pemukulan 1 kali yang mengenai pipi Muhammad Rizky Rudiana di playoper. Kemudian Sakatatal tidak ikut bersama 5 terdakwa dewasa lainnya menuju belakang showroom mobil Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Karena Sakatatal diturunkan oleh Eka Sandi di pom bensin karena memperoleh telepon dari kakaknya Sakatatal bernama Jaka. Kemudian 5 terdakwa dewasa lainnya membawa anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Pina dilakukan pemukulan dan penusukan di tempat kejadian peristiwa kedua di belakang showroom mobil Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, tanpa ikut sertanya Sakatatal bin Bagja, dan berdasarkan fakta hukum korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia di belakang showroom mobil Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi. Untuk itu Sakatatal yang divonis ikut serta dalam TKP kedua showroom belakang mobil Jalan Perjuangan Kecamatan Kesambi adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Sakatatal bin Bagja tidak mempunyai unsur maksud kesengajaan, tidak ada, dan unsur perencanaan, mens rea, garis miring, kesalahan, dan actus reus, garis miring, perbuatan. Pembunuhan menghilangkan nyawa orang Muhammad Rizky Rudiana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dilanjutkan, Yang Mulia.